Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional dan musyawarah nasional di Jakarta pada Selasa hari ini. Rapimnas dan Munas Golkar diselenggarakan setelah Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum pekan lalu. Agenda Rapimnas akan dibuka oleh pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita. Kegiatan Rapimnas ini dihadiri pengurus tingkat pusat, 38 DPD tingkat provinsi, serta organisasi sayap Partai Golkar. Sekretaris Panitia Penyelenggara Rapimnas dan Munas Golkar, Aceh Hasan Syadzili, menyebut bahwa agenda Rapimnas adalah pengesahan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum dan mengangkat Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum. Sementara itu, Bambang Susatyo dalam Rapimnas mengatakan bahwa pengunduran diri Airlangga cukup mengejutkan. Namun dia menilai Airlangga merupakan salah satu kader terbaik Partai Golkar. Ini terbukti di bawah kepemimpinan Airlangga. Golkar sukses menempati peringkat kedua peraihan suara terbanyak pada pemilu 2024. Sementara itu, pelaksana tugas Ketum Golkar, Agus Gumiwang, dalam sambutannya mengatakan agenda Rapimnas akan dilanjutkan dengan penentuan jadwal Munas 11 Partai Golkar 2024. Setelah agenda Rapimnas rampung, agenda juga dilanjutkan dengan membuka Munas Golkar pada Selasa sore nanti. Munas akan berlangsung selama 2 hari hingga Rabu 21 Agustus besok. Agenda utama Munas yaitu pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang akan digelar pada hari Rabu. Menurut rencana, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghadiri Munas Golkar. Bapak Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dan kita wajib dan patut untuk menghargai keputusan pribadi dari Bapak Airlangga Hartarto tersebut. Pengunduran diri dari Bapak Airlangga Hartarto telah dilaporkan dalam rapat pleno tanggal 13 Agustus 2024, dan dalam rapat pleno tersebut memutuskan saya untuk mengemban amanah sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar dengan tugas utama mengantarkan Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Dengan rapat pimpinan nasional yang dihadiri oleh seluruh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Indonesia, organisasi hasta karya, para dewan, dan pengurus pleno DPD Partai Golkar. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkanlah saya mewakili seluruh kader Partai Golkar se-Indonesia untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Airlangga Hartarto atas dedikasi beliau dalam memimpin Partai Golkar selama 7 tahun belakangan ini. Saya juga mewakili seluruh kader Partai Golkar se-Indonesia memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau atas berbagai macam prestasi yang diraih, yang ditorehkan oleh Partai Golkar selama kepemimpinan beliau, terutama dalam menjaga dan mengawal pemerintahan Bapak Jokowi Ma'ruf Amin, menjadi pemenang kedua dalam pemilu legislatif 2024 dengan lonjakan suara yang cukup signifikan, dan memenangkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Walaupun tahun ini jadi penting untuk memastikan agar Munas memiliki landasan yuridis yang kuat,
seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Penyelenggara, bahwa Rapimnas akan membahas 3 hal, yaitu pengesahan terhadap atau persetujuan terhadap mundurnya Bapak Erlangga Hartarto, pengesahan terhadap PLT Ketua Umum, dan juga pengesahan terhadap agenda Munas. Tentu kami berharap bahwa kita bisa melaksanakan ini dengan disiplin, sehingga kita bisa melaksanakan Rapim dan Munas kita efisien waktu. Umum Bapak Erlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dan kita wajib dan patut untuk menghargai keputusan pribadi dari Bapak Erlangga Hartarto tersebut. Pengunduran diri dari Bapak Erlangga Hartarto telah dilaporkan dalam rapat pleno secara resmi Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar tahun 2024. Dengan hormat kami mengundang untuk turut mendampingi Ketua Penyelenggara Bapak Bambang Susatyo, Ketua Pengarah Bapak Adis Kadir, dan Ketua Pelaksana Ibu Sari Yuliati. Kami persilakan untuk menempati tempat dan berkenan untuk dapat membuka secara resmi sekali lagi dengan menyentuh layar LED. Bapak Ibu yang kami hormati, ini dia rangkaian acara yang ditunggu-tunggu. Izin untuk memandu menghitung mundur. 3, 2, 1. Partai Golkar tahun 2024 telah resmi dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk mengabadikan momen yang berbahagia. Kami persilahkan untuk dokumentasi dan rekan-rekan media untuk mengabadikan momen yang luar biasa. Dan setelah ini untuk turut mengundang ke atas panggung Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Etik, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, serta seluruh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk dapat berfoto bersama di atas panggung. Bapak dan Ibu izin untuk memandu. 3, 2, 1. Boleh gaya selanjutnya mungkin. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi dan kami ucapkan terima kasih dan berkenan untuk dapat kembali ke tempat duduk.
Golkar. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sudah acara pembukaan pada pagi hari ini. Selanjutnya kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk dapat menikmati coffee break yang akan disediakan di meja masing-masing, dan setelah Pemirsa, beredar surat dari sejumlah politikus Partai Golkar yang meminta Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum Partai pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto. Surat tersebut ditandatangani beberapa politikus senior Golkar pada 14 Agustus 2024. Beberapa di antaranya seperti Muhammad Ali Yahya, Ridwan Mukti, Antoni Zaidra, kemudian Ridwan Hisyam, Musfihin Dahlan, Agusman Effendi, dan Rizwan Toni. Mereka memohon kesediaan Jokowi menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam Munas Golkar 2024. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisyam, membenarkan dirinya meminta Jokowi agar menjadi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin tersebut. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk aspirasi pemilih Golkar di akar rumput agar Presiden bersedia menjadi bagian dari Golkar. Ridwan menyebut tidak ada yang salah atau dilanggar apabila Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar, sebab Golkar partai terbuka dan demokratis serta merepresentasikan rakyat. Artinya siapapun boleh untuk dicalonkan menjadi Ketua Umum. Merespons beredarnya sejumlah surat politisi senior Golkar yang meminta Jokowi menjadi Ketua Umum, Ketua Steering Komite Rapimnas dan Munas 11 Golkar, Adis Kadir, menegaskan bahwa panitia pengarah Rapimnas dan Munas Golkar taat pada aturan yang ada. Ada yang tidak sesuai roh Golkar di reformasi ini, maka saya terpanggil untuk meluruskan, dan insya Allah kalau pemegang suara menyadari bahwa Partai Golkar ini harus kembali kepada rohnya, insya Allah akan memilih saya sebagai Ketua Umum 2024-2029. Tetapi apabila pemegang suara masih terbawa oleh arus yang tadi sampaikan bahwa baru kok mendadak, nah saya sudah tidak tahu apa akan yang terjadi ke depan. Karena terus terang kejadian ini terjadi kemarin Pak Airlangga mundur itu karena proses yang dilakukan itu adalah tidak sesuai dengan roh reformasi Partai Golkar. Dan
golongan karya itu sendiri. Berdasarkan dari ADART kan ada 7 syarat ya Bang ya. Salah satu syarat utamanya adalah 30% untuk dukungan dari DPD tingkat 1 atau dari tingkat 2. Nah, apakah ini sudah sesuai begitu dengan salah satu syarat tersebut? Syarat inilah yang melanggar demokrasi Partai Golkar. Itu dibuat di waktu ADART dirubah zamannya Pak Erlangga. Sebelum Pak Erlangga, Pak Setia Novanto tidak ada 30% secara tertulis. Semua dipilih melalui forum tertutup di arena Munas. Pada saat itu Pak Erlangga sebagai calon dari 8 orang, nomor 7 hanya dapat 14 suara. Yang lolos 30% hanya 2 orang, Pak Setia Novanto dan Pak Ade Komarudin. Begitu kemarin dirubah dengan rekayasa dan lain-lain, inilah akibatnya. Sehingga Golkar sudah tidak jadi partai yang mandiri, tidak partai lagi terbuka. Nah, saya akan mengembalikan itu. Jadi saya tidak mau membuat dukungan-dukungan tertulis, karena itu adalah rekayasa semuanya. Harus dikembalikan kepada roh Golkar sebagai partai terbuka, partai demokratis. 30% harus diambil di dalam forum Munas secara tertutup. Sejak Akbar Tanjung terpilih tahun 98, Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar 2024-2029. Sementara kandidat lainnya, Ridwan Hisyam, dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Ketua Umum Golkar. Ketua Steering Komite Rapimnas dan Munas 11 Golkar, Adis Kadir, pada Senin malam mengungkapkan bahwa berkas pendaftaran Ridwan Hisyam tidak lolos verifikasi berkas dan persyaratan, sehingga calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar hanya Bahlil Lahadalia. Atas hasil tersebut, nama Bahlil akan dibawa dalam Rapimnas dan Munas yang diselenggarakan pada hari Selasa hingga Rabu 20 hingga 21 Agustus 2024. Diketahui Bahlil resmi mendaftarkan diri sebagai bacalon Ketua Umum Partai Golkar pada Senin malam. Ini dilakukan karena kursi Ketua Umum Partai Golkar kosong setelah ditinggal Airlangga Hartarto yang memilih mundur secara mendadak. Berkas persyaratan yang dibawa Bahlil meliputi kartu tanda anggota, KTP, hingga surat pernyataan untuk tidak pernah keluar dari Golkar. Ridwan Hisyam juga datang ke DPP Golkar pada Senin sore, tepatnya pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Dia sudah mempersiapkan diri menjadi calon Ketua Umum Golkar. Ridwan yakin dia bisa mengembalikan Partai Golkar sesuai roh reformasi yang dikehendaki rakyat pada waktu itu. Menurutnya, perjalanan 25 tahun reformasi tersebut sudah melenceng. Akan tetapi berdasarkan verifikasi dari Steering Komite Rapimnas dan Munas Golkar, dinyatakan Bahlil Lahadalia merupakan calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar. Berdasarkan hasil verifikasi berkas dan persyaratan bakal calon, Komite Pemilihan menyatakan: A. Berkas pendaftaran bakal calon atas nama Ridwan Hisyam dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar pada Munas 11 Partai Golkar tahun 2024. B. Berkas pendaftaran bakal calon atas nama Bahlil Lahadalia dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum pada Munas ke-11 Partai Golkar tahun 2024. Demikian berita acara ini dibuat untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan Steering Komite Musyawarah Nasional 11 Partai Golkar tahun 2024 untuk diumumkan. Komite Pemilihan Hajah Dewi Asmara SMH Ketua ditandatangani di sebelah kanan saya. Kemudian Sodeson Tandra SH Wakil Ketua sebelah kiri saya ditandatangani. Sekretarisnya siapa? Kader Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mendatangi DPP Golkar pada Senin malam untuk mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum. Kedatangan Bahlil di kantor DPP Golkar langsung disambut oleh pendukungnya.
Dia terlihat disambut oleh pelaksana tugas Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang, hingga Sekjen Golkar, Lodewijk, dan juga beberapa pendukung Bahlil lainnya. Mengaku tidak ada persiapan khusus, Bahlil menegaskan dirinya sudah biasa untuk berkompetisi. Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Golkar, Bambang Susatyo, mengungkapkan asal-usul Bahlil Lahadalia maju menjadi calon Ketua Umum Golkar. Bamsud mengungkap sebelumnya dia bersama Agus Gumiwang dan juga Bahlil sepakat akan maju sebagai calon Ketua Umum Golkar guna bertarung dengan Airlangga Hartarto sebagai petahana. Namun belakangan, Airlangga mengumumkan dirinya mundur dari kursi Ketua Umum Golkar pada 10 Agustus lalu. Selanjutnya, Agus Gumiwang pun ditunjuk menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Golkar pada 13 Agustus 2024. Melihat situasi politik yang berubah total menjelang musyawarah nasional yang digelar pada 20 hingga 21 Agustus, Bamsud bersama Agus Gumiwang pun dan juga Bahlil kembali berembuk. Dari kesepakatan tersebut, Bamsud dan Agus Gumiwang sepakat mendukung Bahlil Lahadalia sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Bamsud pun memastikan dirinya tidak akan maju mendaftarkan diri menjadi calon Ketua Umum Golkar. Alasannya, dia ingin soliditas partai tetap terjaga serta menghindari dinamika yang bisa membuat retak Partai Golkar. Sebelumnya pada 13 Agustus atau penunjukan Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum, dirinya juga telah menyatakan tidak akan maju dalam berkompetisi memperebutkan kursi Ketua Umum Golkar. Dan saat ini pemirsa, Rapimnas Golkar yang ke-11 sedang digelar. Nanti rencananya pada Selasa hari ini, pukul 14 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan dengan Munas Golkar. Munas ini akan digelar selama 2 hari, pada hari Selasa 20 Agustus hingga pada Rabu 21 Agustus. Di hari Rabu, Golkar juga akan mengundang Presiden Jokowi, kemudian Presiden terpilih Prabowo Subianto, hingga beberapa elit Partai Golkar seperti Yusuf Kala. Alhamdulillah, hari ini saya menuntaskan ikhtiar saya kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan. Saya pernah menyampaikan lafaz saya di beberapa media bahwa insya Allah kalau ada kompetisi yang dibuka di Partai Golkar, maka saya akan ikut menjadi salah satu peserta kompetisi itu. Saya dibesarkan dengan sebuah sistem demokrasi, sistem kompetisi, dan tata kelola organisasi yang baik. Hari ini saya menuntaskan itu dengan mendaftarkan diri lengkap sesuai anggaran rumah tangga pasal 18 tentang syarat-syarat pencalonan calon ketua umum. Saya ingin menjelaskan di sini bahwa di dalam syarat tersebut, mohon maaf Pak Ketua, tolong diluruskan kalau keliru, dinyatakan bahwa calon ketua umum DPP Partai Golkar itu adalah kader yang pernah menjadi pengurus DPP atau sedang menjadi pengurus DPP atau setingkat di bawahnya, dan minimal 5 tahun atau 1 periode. Berikut juga menyatakan bahwa calon tersebut harus minimal mendapat dukungan 30% dari total suara pemilih. Kemudian PDLT dan juga mengikuti diklat-diklat pada tingkatan berjenjang sampai dengan DPP. Hari ini saya membawa SK saya nggak pernah menjadi pengurus DPP, tapi saya pernah menjadi pengurus DPD Golkar Provinsi Papua 2009-2014, dan SK-nya ditandatangani oleh Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Idrus Marham, dan tadi sudah saya berikan kepada mereka.
Yang kedua, saya membawa dukungan 469 suara, pemilih suara dari total 558. Artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Saya juga membawa surat pernyataan tidak pernah masuk di partai lain dengan mengikuti PDLT. Dan yang berikut, saya juga membawa KTA saya. Dan saya pikir ini sebagai bentuk ikhtiar, andaikan pun ada yang mengikuti kompetisi selain saya, itu saya pikir dalam demokrasi di Golkar itu biasa-biasa saja. Tidak usah untuk diperdebatkan. Dan saya kebetulan mazhab saya mazhab kompetisi. Tidak pernah jabatan pemberian, tapi selalu jabatan kita kompetisi. Dan kompetisi di Golkar itu sesuatu yang indah karena bertanding untuk bersanding. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.